Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, di video kali ini gua ingin membahas terkait dengan kabar ya, yang menurut gua bisa jadi ini adalah sebuah rumor. Diberitakan bahwa Manchester United atau perwakilan dari Manchester United ini melakukan kontak ya dengan Xavi. Ini dilakukan 2 kali di beberapa bulan terakhir. Ini tidak dilakukan secara langsung tapi melalui pihak lain. Ini yang dikabarkan oleh Chris Wheeler dari Daily Mail. Sekali lagi ini disebutkan ada kontak antara Manchester United kepada Xavi. Apakah ini betul atau tidak? Ya, kalau melihat dari sumbernya sejauh ini, gue belum bisa mendapatkan sumber lainnya ya. Tapi yang gue peroleh ini dari Daily Mail. Ini bukan sumber yang sebenarnya akurat banget, tapi tentu saja berita ini cukup menarik ya. Dan kalau gue juga sambil scrolling ini sambil melihat apakah ada sumber lainnya terkait dengan Xavi ini ya. Disebutkan di Daily Mail bahwa Xavi Hernandez ini dilihat sebagai salah satu target yang potensial dilihat oleh Manchester United kalau klub memutuskan untuk memecat Erik ten Hag. Pihak perantara antara keduanya telah membuat kontak dengan mantan manajer dari Barcelona 2 kali setidaknya di beberapa bulan terakhir ya. Manchester United sudah sempat melakukan proses ya kan untuk mencari manajer sebenarnya di musim panas kemarin dengan bahkan menginterview menurut gue secara langsung dan tidak langsung lebih dari 7 nama ya kan, sebelum akhirnya mereka memutuskan dengan Erik ten Hag lagi. Beberapa kali sering gue katakan bahwa gue merasa Erik ten Hag ini walaupun kembali berada di Manchester United meneruskan 2 musim sebelumnya, ini seperti kayak dalam tanda kutip pelatih yang baru gitu, karena mereka manajemen ini melakukan proses seakan-akan memang mencari manajer baru dari Manchester United dengan ya walaupun ada Erik ten Hag pada saat itu, tapi nampak disisihkan dulu, mereka menginterview ataupun melihat calon-calon lainnya yang memungkinkan pada saat itu, tapi ada yang dianggap tidak cocok, ada juga yang mengundurkan diri. Sampai akhirnya mereka putuskan tetap bersama dengan Erik ten Hag. Tapi bisa dilihat walaupun tetap bersama dengan Erik ten Hag, staf kepelatihannya hampir seluruhnya berganti semua. Jadi ini seperti kayak memang diulang lagi dari awal ya, komposisi dari tim kepelatihan Manchester United. Dan apa yang terjadi pekan-pekan sebelumnya, karena Manchester United ini tidak mendapatkan hasil positif, ada pertemuan di London petinggi-petinggi klub. Ini diarahkan oleh media seakan-akan memang akan ada pergantian manajer dari Manchester United, dan ini ternyata belum selesai ya. Bahkan ini dikabarkan dari Daily Mail, dan gue masih belum bisa memastikan apakah kabar ini akurat. Dengan asumsi gue, katakanlah memang ini kabar akurat, berarti memang manajemen Manchester United menurut gue melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan sih secara ringan amatiran. Artinya mereka tentu saja mereka harus membuat persiapan selanjutnya, what if begini, what if begitu. Tapi saat ini menurut gue yang harusnya mereka lakukan adalah yang mensupport keadaan skuad saat ini yang ada dengan seoptimal mungkin. Bukan belum justru mencari ganti-gantinya lagi. Ini kan makanan empuk bagi media biasanya seperti itu. Dan bagaimana dengan Xavi sendiri ya? Kalau gue melihat pemain ini sebagai mantan pemain, dia fantastis ya. Pemain tengah salah satu yang terbaik. Ya baik itu di klub, di Barca ya, dan juga di tim nasional Spanyol. Dan karir kepelatihannya bersama dengan Barcelona juga cukup oke menurut gua. Sebelumnya dia sempat berkarir di Qatar ya kan, di salah satu klub di Qatar menjadi pelatih sebelum akhirnya ke Camp Nou menukangi Barcelona dan harus selesai.
disitulah sebenarnya keraguan gue ya. Kalau katakanlah asumsi gue sekali lagi kabar ini betul begitu, karena bagi Xavi dia ini Barcelona banget begitu ya. Dia legenda klub, dia tahu struktur klub yang dimana berbeda dengan Manchester United, lebih solid, lebih jelas filosofi sistemnya ya. Sistem kepemilikannya pun juga berbeda, sistem organisasinya pun juga berbeda. Gue tidak bisa hanya melihat dari taktik-taktik doang begitu ya, karena dari pengetahuan gue yang ringan amatiran ternyata tidak bisa melihat hanya pelatih dari taktik-taktik doang, tapi bagaimana environment sekelilingnya, support yang ada, posisi-posisi yang ada, lalu juga kesamaan visi filosofi dengan manajemen itu, dengan pemilik. Ini juga penting menurut gue, dimana bagi Xavi gue melihat mungkin asumsi gue ya lebih mudah dengan Barcelona. Kenapa? Ya ini bukan klub yang baru. La Liga ini bukan liga yang baru bagi Xavi. Sehingga dalam tanda kutip bisa lebih enak ketika dia pindah dari Qatar ke Barcelona lagi. Nah kali ini dengan Manchester United, menurut gue disitulah tantangannya. Klub ini bukan Barcelona, di mana strukturnya di Manchester United ini baru terbentuk di musim panas kemarin. Social culture di Spanyol, di Inggris berbeda. Gue tidak hanya berbicara terkait dengan bahasa ya, tapi lebih dari situ. Gue tahu Xavi bisa berbahasa Inggris dengan bagus ya. Tapi ada perbedaan antara Barcelona dengan Manchester United. Di situ yang ingin gue tekankan. Lalu juga keadaan sosial ya, antara di Inggris dan juga di Spanyol. Lalu juga bagaimana karakteristik liga antara di Spanyol dan juga di Inggris. Menurut gue ini berbeda. Dari situ gue melihat, sekali lagi gue asumsikan kabar itu betul, ada pendekatan yang dilakukan, ada kontak yang dilakukan. Gue secara dengan amatiran sih tidak melihat Xavi, jujur ya secara dengan amatiran dari hal-hal yang gue sebutkan itu merupakan calon potensial yang cocok sih secara dengan amatiran kalau dilihat ya. Karena hal-hal seperti tadi gue katakan, dan belum lagi tentu saja ketika dia datang, ya dia juga harus menyesuaikan dengan kebijakan manajemen yang ada saat ini di Manchester United. Dan menurut gue ini juga berbeda dengan Barcelona. Misalnya, ya rekrutmen. Bagaimana kecenderungan pemain-pemain yang direkrut selama musim panas kali ini deh, yang kemarin. Ya kan ini kan memperlihatkan betul memang ada gaya yang berbeda. Ini sesuai atau tidak dengan apa yang diinginkan oleh Xavi. Dimana ya Manchester United menurut gue tidak lagi melihat atau merekrut pemain-pemain bintang seperti sebelumnya, di mana hal ini juga yang dikabarkan membuat beberapa nama calon pelatih yang didekati oleh Ineos ini akhirnya mundur ya kan. Ini tidak hanya terkait dengan saat ini tidak ada klub Xavi, jadi Manchester United harus membayar kompensasi ketika merekrut Xavi. Mungkin kompensasi hanya ketika memecat Erik ten Hag saja. Gue tidak melihat hanya sesimpel itu sih, tapi juga itu tadi kecocokan antara filosofi dan lain-lain. Ini juga penting untuk dilihat, di mana contoh deh Arne Slot, so far so good ya, karena menurut gue bukan hanya sekedar oleh taktik-taktik saja, enggak, tapi juga ada kecocokan secara sistem organisasi, filosofi antara Arne Slot dengan manajemen dari Liverpool, sehingga bisa langsung nyetel, bisa langsung ngeklop gitu menurut gue ya. Ini juga dulu dilakukan di Manchester City sebelum Pep datang. Kenapa kok dihadirkan dulu orang-orang yang pernah bekerja dengan Pep di Barcelona? Harapannya ketika Pep datang langsung ngeklop nih, langsung cocok dengan lingkungan kerjanya. Support juga ada ya kan. Sinergi bisa lebih enak. Ini yang diharapkan. Bagaimana dengan Xavi, dengan manajemen Manchester United yang baru? Kenapa kok misalnya manajemen ini sempat dikaitkan dengan nama-nama yang pernah bekerja sama dengan Dan Ashworth sebelumnya? Termasuk yang terbaru Eddie Howe juga sempat disebutkan dengan sebelumnya. Ada Graham Potter, bahkan Gareth Southgate juga kan. Salah satu faktor terbesar adalah ya mereka sudah pernah bekerja sama, dan sinergi ini sangat penting sekali sih. Menurut gue seperti itu. Kenapa juga Erik ten Hag misalnya mengatakan ke pers ya, ke media, bahwa ya mereka sangat rutin melakukan dialog antara Erik ten Hag dengan manajemen, Jason Wilcox, dan juga Dan Ashworth. Kenapa ya? Karena ini menunjukkan bahwa ada sinergi yang bagus, yang kental, yang erat yang terjadi di antara mereka. Karena ini sangat penting sih menurut gue, kecocokan antara itu. Ini baru salah satu faktor. Tapi balik lagi gue melihat
kalau seandainya asumsi ini betul kontak, gue tidak melihat, gue bisa jadi salah sekali lagi, tapi gue melihat ini bukan hal yang pas ya. Tapi secara keseluruhan gue menilai, melihat kecenderungan dari misalnya sumber berita dan juga kecenderungan dari apa yang dilakukan oleh Ineos selama ini, mereka baru saja membuat proses ya kan, perekrutan pelatih baru, dan mereka menentukan dengan Erik ten Hag, dan ini baru berjalan berapa bulan. Nampaknya kabar ini rumor sih menurut gue secara ringan amatir. Gue bisa jadi salah, tapi bagaimana sobat football nanti terkait dengan kabar ini? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.